Dengar-dengar Farida mau kuliah di Kairo ya? Iya, kemarin kita dengar-dengar tuh Farida ngomong ya pas habis kita. Iya, kita dengarnya dari Indri. Ya, Indri bisa ngomong kan temen dekat. Jadi gimana tuh Farida? Jurusannya apa sih? Jurusannya apa sih? Ilmu agama. Masya Allah. Terus. Apa aja sih persiapan yang Farida lakuin mau kuliah di sana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari benua Afrika ingin menjelaskan tentang negara Mesir. Ini dia. Hello, أنا اسمي محمد راسكا. أنا اسمي Septian Adi Saputra. Halo, أنا اسمي Nur Tanto. أنا اسمي Ahmad Fauzi. Ismi Salsa. Ismi Astrid. Ismi Farida. Ismi Adinda. Jadi kan guys, tadi kita bareng-bareng sama teman-teman tuh udah membahas tentang teman kita yang ingin kuliah di Mesir. Dan kita ada rencana itu untuk membahas gimana sih keadaan negara tersebut dan atau iklim atau dan yang lainnya. Jadi mari dan bersama saya Astrid membahas tentang nama negara dan letak negara Mesir. Nama negaranya yaitu kita akan membahas dengan Mesir. Dan letak negara Mesir yaitu Mesir terletak di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania antara Libya dan jalur Gaza. Dengan jalur pantai membentang sekitar 3.500 km. Menghadap ke Laut Mediterania di Laut Utara dan Laut Merah di timur. Sebagian kecil wilayahnya terletak di benua Asia. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat 2 derajat bintang timur dan 25 derajat bintang barat sampai 36 derajat. Menurut data Kementerian Luar Negeri, luas wilayahnya yaitu sekitar 1.200.400 kira-kira sekitar segitu ya. Secara garis besar, wilayah Mesir terbagi menjadi 5 kawasan, diantaranya kawasan Semenanjung, Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan Delta Sungai Nil. Jadi yang tadi yaitu kita sudah membahas tentang nama negara yang kita bahas tadi dan keadaan astronomi yang kita bahas sebelumnya. Kita bakal lanjut ke pembahasan sebelumnya. Check it out. Kalian tahu gak sih negara Mesir itu kan terdapat di gurun pasir yang tandus dan di dataran rendah serta pegunungan di Semenanjung Sinai dan Gurun Arabia. Namun Mesir juga berada di dataran rendah di lembah Sungai Nil. Nah, jadi aktivitasnya Mesir itu kayak di aktivitas pertanian gitu guys. Nah, kalian tahu gak sih Sungai Nil itu kan sungai yang terpanjang di dunia. Terpanjang di dunia yang mencapainya tuh kayak 5.600 km. Nah, dikarenakan Mesir sebagian besar di gurun pasir kan, jadi Mesir itu punya 2 iklim. Yang pertama ada iklim subtropis dan iklim gurun. Hal ini membuat negara Mesir itu mempunyai 2 musim. Ada yang musim sangat panas dan ada yang musim sangat dingin. Kalau yang musim panas itu berlangsungnya dari bulan Mei sampai dengan Oktober, dan musim sangat dingin itu dari bulan November sampai dengan April. Selanjutnya dijelaskan oleh Vino. Untuk mata pencarian sendiri, berdasarkan kondisi alam Mesir, maka penduduk negara piramida ini banyak bekerja di sekitar, kayak semacam pertanian dengan memanfaatkan sungai Nil dan pariwisata. Dengan memanfaatkan sejarah ini, sejarah kuno maupun industri dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, disebut SDA. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sejarah singkat. Yang pertama yaitu termasuk salah satu yang tertua di dunia. Mesir kuno telah memiliki kebudayaan maju. Kuno telah memiliki kebudayaan maju jauh sebelum eksisnya peradaban Yunani dan Romawi. Masyarakat Mesir kuno diperkirakan menyatu
menjadi peradaban besar sejak 3100 Masehi, sebelum Masehi. Pada masa itu, peradaban lain di dunia yang melek huruf selain Mesir kuno adalah Mesopotamia yang terletak jauh di sekitar Teluk Persia. Pertama, Yusuf bukan merupakan Firaun. Dia adalah arsitek pembangunan piramida. Pertama pada zaman Raja Yoser sekitar tahun 2650 sampai 2575 sebelum Masehi. Namanya Imhotep. Pembangunan piramida ini, rancangan Imhotep dianggap sebagai awal dari kemajuan peradaban Mesir kuno. Rakyat Mesir kuno punya Raja Sefur yang mulai memimpin sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Snefru punya peran besar dalam pembangunan piramida yang lebih kokoh dibandingkan bangunan buatan Imhotep. Saya akan melanjutkan Fauzi tentang benda-benda peninggalan Mesir kuno. Yang pertama ada fosil manusia purba Australopithecus, merupakan jenis manusia purba Mesir yang hidup sekitar 1.500.000 tahun lalu. Tingginya sekitar 115 cm. Dan juga ada tulisan hieroglif Mesir kuno yang diyakini sebagai salah satu peradaban yang pertama mengenal tulisan. Sebutan untuk tulisan Mesir kuno adalah hieroglif. Dan piramida Mesir juga mempunyai Sphinx. Sphinx adalah kuil dan obsesi masyarakat Mesir kuno, mempunyai bangunan khusus sebagai tempat pemujaan dewa matahari. Kebudayaan Mesir untuk kehidupan sehari-harinya mereka sebagai petani. Rumah mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga siang hari agar tetap adem. Setiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka. Di dapur itu biasanya terdapat batu giling untuk menggiling tepung dan oven kecil untuk membuat roti. Tembok dicat warna putih dan beberapa juga ditutupi dengan hiasan berupa linen yang diberi warna. Lantai yang ditutupi dengan tikar bulu dilengkapi dengan furnitur sederhana untuk duduk dan tidur. Contoh alat musik dari Mesir tuh ada apa aja sih, Septian? Alat musik Mesir itu ada beberapa macam. Yaitu alat musik yang sering digunakan orang Mesir antara lain itu alat musik instrumen senar, yaitu gitar dan juga harpa. Lalu juga ada alat musik instrumen tiup seperti seruling dan juga klarinet dengan gelaga sebagai tempat dibunyinya yang buat kita tiup itu loh. Nah, lalu pada awal kerajaan baru itu orang-orang Mesir kuno juga ada alat musik yang namanya trompet kubu. Oh, semuanya rata-rata berarti ditiup ya? Nah juga sih ada lagi nih setelah itu ada lagi itu alat instrumen perkusi seperti drum dan juga gendang juga ada.